Assalamualaikum Bang Andi. Selamat pagi, selamat minum kopi. Nih saya gini Bang, saya ingin berbicara tentang masalah ikhlas, ridho, pasrah. Tanpa sengaja saya barusan habis buang air besar ya, maaf sama buang air kecil. Nah, kok rasanya kalau sadar Allah tiba-tiba ada apa semacam ilham lah kata-kata. Nah, kalau kamu ikhlas itu harusnya seperti buang air besar. Kita ikhlas, nggak mikirin kita habis makan makanan enak, kita habis minum minuman enak, tapi kita ikhlas aja gitu, tidak kepikiran apapun gitu. Pas sedang keluar itu kan kita nggak mikirin, waduh daging ayamnya tuh keluar gitu, aduh daging sapinya itu kebuang gitu atau apalah gitu, kita habis makan apa kita ikhlas aja kita buang. Nah itu apakah bisa kita ikhlas seperti itu Bang, kita lupain aja gitu. uh, jadi gimana ya, ikhlas di sana itu kan jadi ikhlas benar-benar ikhlas gitu dan digerakkan oleh Allah sehingga kita bisa buang air besar. Perasaan kita ikhlas, perasaan kita plong, nggak mikir apa-apa gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang kita di hati itu suka ada, masih ada gitulah kalau misalnya berbuat misalnya baik gitu suka ada di hati itu terbersit masih kotor gitu misalnya. Ada pamrih lah atau apa gitu. Nah, saya pikir kalau ikhlasnya seperti ikhlas buang air besar atau buang air kecil, itu ikhlas yang benar-benar ikhlas gitu ya, digerakkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita tidak bisa buang air besar, buang air kecil, kebayang itu bisa jadi penyakit dan berapa juta kita habiskan uang untuk bisa buang air besar dan buang air kecil. Itu sungguh nikmat, ikhlas, nikmat, rasanya jadi plong, rasanya jadi enak gitu Bang. Nah, mungkin ikhlas di sini kita juga bisa terapkan di kehidupan sehari-hari apa saja, asal yang penting sadar Allah. Barusan juga saya habis buang air besar itu ya dalam keadaan sadar Allah, terbersit di pikiran saya, di hati saya bahwa nah kamu ikhlas itu harus seperti ini katanya gitu. Kata di hati itu ada bicara gitu. Apakah ini bisa kita terapkan di hidup sehari-hari, uh, supaya kita ikhlas mengerjakan apapun seperti kita buang air besar gitu. Habis makan air seenak apapun kita buang, kita ikhlas gitu, malah nggak dipikir-pikir gitu kan. Ngalir gitu aja gitu Bang. Nah ini mungkin bisa dijabarkan oleh Bang Andi lebih jelas lagi. Apakah memang seperti itu gitu Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman KJ. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang ikhlas. Mohon pencerahan kepada teman-teman ataupun kepada Bang Andi. Apakah sesuatu hal sepengetahuan saya ini benar atau melenceng atau gimana? Saya mohon penjelasan kepada teman-teman, mungkin siapa saja yang bisa menjawab atas pertanyaan saya kaitannya dengan keikhlasan. Langsung saja sambil ngopi bro. Ini yang saya tanyakan, apakah keikhlasan itu bisa kita ciptakan
atau keikhlasan itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan, maksudnya sebuah upah dari Tuhan yang mana di mana kita bisa menerima, pasti kita bisa ikhlas. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Sesuatu hal atau kejadian yang pernah saya alami, sebuah contoh dalam kehidupan saya, pada suatu saat itu saya bisa dikatakan tidak punya uang lah. Uang ya hanya 100.000, di mana ada orang yang lebih membutuhkan uang itu datang ke rumah saya, lalu orang tersebut memohon kepada saya untuk istilahnya itu utang. Sedangkan kondisi saya itu juga pas-pasan, mana uang 100.000 itu akan saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri. Nah, akhirnya karena ada orang yang datang minta pertolongan, akhirnya saya kasih uang itu. Tapi setelah uang saya kasihkan, ternyata ada kebutuhan saya yang harus saya cukupi. Sehingga di situ muncullah sesuatu hal yang mungkin kurang baik sih ya. Waduh, uang tadi saya kasihkan. Seandainya tadi nggak saya kasihkan, uang ini bisa untuk ini. Akhirnya saya jadi bingung. Nah, ini yang saya tanyakan. Apakah sebuah keikhlasan itu harus bisa menerima terlebih dahulu bahwa sesuatu hal apapun itu datangnya dari Tuhan kita terima. Sehingga mungkin keikhlasan itu akan datang karena kita tidak terbayang-bayang, karena kita sudah meyakini bahwa sesuatu hal apapun yang terjadi itu merupakan sebuah pemberian Tuhan yang harus kita terima. Jadi poin atau intinya, apakah ikhlas itu sebuah hasil dari kita menerima atau bisa kita ciptakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau perkataan saya ini kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Kuswara. Dan terima kasih juga Pak Edi. Nah, gini Pak Edi, ngopi-ngopi kita, ngobrol-ngobrol. Jadi kan enak saling tukar pikiran, saling berbagi pendapat. Ya, semoga kita apa pemahaman dari diri kita masing-masing bisa saling melengkapi. Jadi saya mau jawab tentang analogi buang air besar yang dipaparkan oleh Pak Kuswara. Apakah itu sama Bang? Ikhlas kita samakan seperti buang air besar. Karena ketika kita buang air besar, kita nggak ingat-ingat lagi, kita tulus mengeluarkannya, kita nggak berat. Nah, jadi ini harus kita pahami ikhlas itu seperti apa. Ikhlas dan ridho itu beda-beda tipis. Sangat banyak orang menganggap ikhlas dan ridho itu sama. Padahal ikhlas dan ridho itu adalah sesuatu yang berbeda. Mirip tapi tak sama. Nah, ikhlas ini lebih ke arah yang perbuatan atau melakukan sesuatu. Sedangkan ridho maknanya adalah menerima. Nah, atau rela. Menerima dan rela ini gimana? Rela ini lebih ke ikhlas. Kalau ridho ini lebih kepada menerima. Bedanya memang kadang kita suka bingung, itu mirip, hampir sama, tapi berbeda.
Jadi kita bahas tentang yang keikhlasan yang dianalogikan seperti buang air besar. Menurut saya, ini menurut saya. Kalau menurut yang lain nggak tahu lah ya kan. Kalau menurut saya itu analogi yang salah. Kenapa salah? Buang air besar itu kotoran. Nggak mungkin kotoran disimpan. Ketika kotoran dibuang, pasti kita rela. Pasti kita mau. Karena nggak berharga. Coba uang yang dibuang. Barang berharga kita dibuang. Emas dibuang. Ikhlas nggak? Belum tentu ikhlas. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa kita mau menyamakan dengan buang air. Karena keikhlasan itu kita ada perperangan di batin kita, ada perperangan pada ego kita. Ikhlas atau tidak. Nah, yang kedua tentang pertanyaan Pak Edi tentang ikhlas yang katanya menolong orang lain, padahal kita juga butuh. Itu adalah salah satu bentuk ikhlas. Karena di situ ada peperangan di dalam hati. Saya butuh, tapi orang lain minta. Kita kuat pada keegoan atau kita meleburkan keegoan. Nah, saya juga pernah mengalami. Ada teman pinjam uang 2 juta. 2 juta rupiah. Padahal 2 juta rupiah itu sesuatu yang besar. Bukan sedikit. Dan gak tahu kapan dia akan menggantikannya. Tetapi ketika sadar Allah on, dan saya saat itu sedang mampu. Saya pinjam uang, saya butuh untuk modal. Saya nggak ada uang ini kedai saya mau isi lagi, nggak ada lagi uang. Dan di saat dia minta itu saya sedang lagi ada rezeki, saya sedang mampu, saya sedang berlebih. Di situ keakuan berperang. Kasih nggak ya, kasih nggak ya. Nah, kasih nggak ya. Nah, itu di saat kita berlebih aja, kita ngasihnya aja berat gitu. Apalagi di saat kita nggak punya. Nah, akhirnya saya memberi, takut. Allah bilang itu kayak kayak ada bisikan di hati. Masa kamu nggak memberi padahal kamu mampu Nah, itu saya ditanya seperti itu. Akhirnya saya takut, gemetar saya. Akhirnya saya kasih. Itu di saat mampu. Lantas di saat saya sedang kesulitan, saya juga hampir sama kejadiannya seperti Pak Edi tadi. Kita juga punya kebutuhan, tapi ada yang minta, ada yang minjem. Akhirnya apa? Berperang lagi itu di hati kita. Kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Dan ketika kita melihat Allah, nah di situ berprasangka baik sama Allah. Ya Allah, aku sebenarnya butuh ya Allah, tapi ini ada orang minta. Ya sudah, aku ngalah, aku kasih sama dia. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau pasti akan mengganti lebih baik lagi, akan mengganti lebih banyak lagi. Di situ istilahnya kita itu prasangka baik sama Allah. Dan ketika kita memberi karena keegoan kita sudah lebur, itulah yang dikatakan ikhlas. Nah, jadi kalau kita Jaki mainnya di luar, nak ayah lagi rekaman, mainnya di luar. Jadi kalau dibilang ikhlas dikaitkan dengan buang air besar, itu bukan ikhlas, itu sesuatu yang terpaksa. Dan ikhlas ini juga ada dua, ada karena sukarela, ada karena terpaksa. Nah, seperti buang air itu, bisa nggak kita nolak nggak buang air? Pasti kita buang air kalau sudah waktunya. Dan ketika kita buang air pasti lega, wajar, karena itu terpaksa, bukan karena keinginan. Mana ada orang buang air karena keinginan diri dia. Ketika rasa itu sudah ada, barulah kita buang air. Nah, jadi untuk teman-teman semua, agar memahami makna ikhlas itu,
Kita buka di ayat Al-An'am 162. Di situ dijelaskan. Nah, apa yang dijelaskan di Quran? Quran surat Al-An'am 162, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bukan untuk diri kita. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, itulah ikhlas. Nah, orang buang air tuh melakukan karena siapa? Ya karena diri, bukan karena Allah. Kalau dia nggak buang air, ya tambah sakit. Itu kotoran kok ditumpuk-tumpuk, ya kan? Itu bukan ikhlas namanya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan karena diri, karena Allah, dan kita meleburkan keegoan-keegoan kita, itulah ikhlas. Contoh kayak orang tua rela dia lapar nggak makan, penting anaknya makan. Nah, itu ikhlas. Karena bukan karena dirinya. Nah, jadi semoga uraian singkat ini bisa dimengerti. Ikhlas itu adalah sesuatu yang karena Allah. Misalnya kita berdakwah, kita berjemaah, membagikan ilmu, niatnya untuk apa? Apakah karena Allah? Apakah karena diri? Banyak juga orang mengajarkan keilmuannya biar dianggap guru, mengajarkan keilmuannya biar punya padepokan, biar punya pesantren, macam-macam. Itu untuk dirinya, bukan untuk orang, bukan untuk Allah. Nah, ini ikhlas ini juga harus murni. Gak bisa kita ikhlas itu karena sesuatu yang selain Allah. Pokoknya harus karena Allah. Selagi yang kita lakukan itu masih ada diri kita, itu belum bisa dibilang ikhlas. Nah, jadi untuk teman-teman semua, lakukan karena Allah. Kita lihat Allahnya. Apapun yang kita lakukan karena Allah, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Semoga ini bisa dimengerti. Kita nggak cari apa-apa, untuk apa kita. Jangan hanya untuk diri aja. Untuk Allahnya mana? Ya kan? Jadi itu sangat jelas ayatnya, Allah bilang. Semua untuk Allah. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, lantas untuk diriku yang mana yang ya Allah? Kok semua untuk Allah? Untuk diriku yang mana? Ya apabila kita melakukan karena Allah, maka akan Allah berikan untuk diri kita. Jadi nggak usah cari-cari untuk diri nih. Nggak usah cari-cari. Lakukan aja terus segala sesuatu itu karena Allah. Nanti untuk diri kita Allah yang cukupin. Itulah kalau orang yang sudah memahami ikhlas yang sesungguhnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat kesadaran jiwa, saya ingin berbagi juga tentang masalah pelajaran ikhlas yang Allah berikan terhadap saya. Jadi di saat saya meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku tentang makna ikhlas yang sesungguhnya. Dan tiba-tiba di saat itu ada pasien terapi saya menelpon untuk datang ke rumahnya menterapi beliau. Nah, singkat cerita, saya datang ke rumah beliau. Ternyata beliau di rumahnya sudah buang air besar. Berlepetan di mana-mana, berceceran di mana-mana. Nah, di situ mulai ego saya timbul, keakuan saya timbul. Waduh, ini kotoran di mana-mana ini. Saya nggak dibayar untuk membersihkan kotoran. Nah, tapi di situ saya disadarkan oleh Allah. Katanya kamu pengen tahu ikhlas. Nah sekarang kerjakanlah karenaku, kata Allah. Baru saya tersadarkan di situ. Oh, ini pelajaran ikhlas.
mengerjakan sesuatu karena Allah. Yang kalau menurut diri ini ya nggak mau untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah karena Allah, nah disitulah yang disebut ikhlas mengerjakan. Jadi saya bereskan, saya bersihkan kotorannya, saya ceboki bapak itu, lalu saya pakaikan lagi celananya. Nah disitulah saya baru memahami makna ikhlas yang telah Allah ajarkan kepada saya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.